Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di SC Channel, pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Kali ini saya akan menyampaikan materi sistem persamaan linear dua variabel atau sering disingkat SPLDV ya, SPLDV beserta aplikasinya. Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari bab ini sering dipakai ya. Materi ini bisa dipakai oleh siswa yang di sekolahnya menggunakan kurikulum Merdeka kelas 10, bisa juga dipakai oleh yang masih memakai kurikulum nasional kelas 10 matematika wajib, juga bisa dipakai oleh mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut SNBT ya, SNBT Seleksi Nasional berbasis tes. Oke, sebelum ini kita mulai, ini ada sebuah kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan bahwa lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba karena takut gagal. Ini paham maksudnya ya? Mencoba dan gagal, jadi dengan mencoba ini kita punya pengalaman. Kalau bisa memang kita berharap berhasil. Tapi andai pun gagal, kita punya pengalaman untuk berusaha ya toh. Daripada tidak mencoba karena takut gagal. Ini kalau takut gagal berarti nggak pernah mencoba ya. Jadi kita tidak tahu kelemahan diri, keunggulan diri ini gitu ya. Jadi coba terus ya, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Oke, sekarang untuk mengerjakan ini, apa ini SPLDV ini bisa menggunakan eliminasi, substitusi atau campuran. Itu yang paling banyak dipakai ya. Karena apa? Karena itu cara yang paling cepat, ya, cara yang paling cepat. Memang ada cara yang lain seperti menggunakan determinan matriks, tapi itu cukup lama ya. Jadi kita pakai ini. Ini contohnya umumnya saya ambil dari soal SBMPTN. SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Namanya kan memang berubah-ubah ya, berubah-ubah. Kalau sekarang berubah menjadi SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Ini tahun 2015. Soalnya seperti ini, diketahui sistem persamaan. Ini persamaan yang pertama, 2x-1 dibagi 3, 3y plus 3y plus 2 per 5 sama dengan 4. Yang kedua, nah ini, kenapa kok disebut dua variabel? Karena variabelnya ada dua, ini 1, 2, X dan Y ya. Nah, terus, nah ini disebut sistem persamaan, ada dua persamaan untuk mencari X dan Y nanti ya, untuk mencari X dan Y. Yang ditanya nilai X ditambah 5Y adalah jawaban A yang disiapkan seperti itu, jawaban B, jawaban C, jawaban D, dan jawaban E. Oke ya. Sekarang pembahasannya adalah persamaan yang pertama tadi ini ya. Lalu semuanya dikali 15. Kenapa dikali 15? Agar penyebutnya ini penyebut tidak ada gitu ya. 15 dari mana? KPK dari 3 dan 5 ya. KPK 3 dan 5 ada 15. Maka 15 dibagi 3 berapa? 5. Maka hasilnya nanti di sini kali 5. Di sini ada 5. 5 dari mana tadi? 15 bagi 3. Ya toh? Terus 2x min 1 ditulis ini di dalam kurung ya. Plus ini ditulis ini plus 15 dibagi 5, 3. Ini 3. Dalam kurung ini yang ditulis 3y plus 2. 3y plus 2. Sama dengannya tetap, lalu 4 kali 15 itu 60. Ini bisa dipahami ya. Terus berikutnya ini dikalikan aja 5 kali 2x. Ini hasilnya 10x. 5 kali min 1 hasilnya min 5. Plus ini tetap. Plus 3 kali 3y itu 9y. Plus 3 kali 2 itu 6, sama dengan 60 tetap. Sama dengan 60 tetap. Lalu berikutnya 10x tetap ditulis, 9y tetap ditulis, min 5 ditambah 6 itu 1. 1 dipindah ke kanan menjadi min 1, min 1 tambah 60, 59. Yang ini kita beri nama aja persamaan 1. Ya, persamaan 1. Lalu, nah ini
persamaan yang kedua tadi yang diketahui di soal, ya 2x min y bagi 3 plus y plus 3 bagi 4 sama dengan 4. KPK dari 3 dan 4 berapa? 12. Maka semuanya dikali 12. Semuanya dikali 12. Ini 12 bagi 3, 4. Maka ini nanti yang atas ini dikali 4. Seperti ini. 4 kurung buka 2x min y dari sini ya. Dari sini. Kurung tutup. Plusnya ini tetap plus. 12 bagi 4 itu 3. Ya. Maka 3 tulis, kurung buka, kurung tutup, y plus 3 taruh sini ya. Sama dengan tetap ini 4 kali 12, 48. Seperti yang tadi tetap 4 kali 2x itu 8x, 4 kali min y itu min 4y. Nah ini 8x min 4y dari sini ya tadi. Kalikan 3 kali y, 3y itu. Lalu 3 kali 3, 9 itu sama dengan 48. Ini 48 seharusnya, bukan 46 ya. Oke, ini diralat 48. Terus hasilnya ini 8x tetap, min 4y ditambah 3y, ya. Min 4y tambah 3y itu min y, 9 dipindah ke sana, min 9, tadi 48 kurang 9 itu 39. Oke ya. Ini kita beri nama persamaan 2. Kalau kita eliminasi persamaan 1 dan 2, persamaan 1 ini, coba kita tulis persamaan satunya ini, 10x tambah 9y, 59 dari sini ya. Ditulis lagi di sini. Terus berikutnya, 8x min y sama dengan 39 dari sini, ditulis lagi sama 2. Kalau ini dikurangi, keduanya ini dikurangi, maka hasilnya jadi berapa? 10x dikurangi 8x itu 2x, 9y dikurangi min 9, ini min dengan min kan jadi plus. 9 tambah y 10y. 59 dikurangi 39, 20. Kalau semuanya dibagi 2 menjadi apa? X plus 5y sama dengan 10. Langsung ketemu. Tadi yang ditanya itu X plus 5y. Nah, kalau kita nggak pengalaman, biasanya apa? Nyari X dulu, nyari Y dulu. Gitu ya. Boleh begitu, tapi lebih lama. Tapi ini langsung dikurangi, ternyata hasilnya seperti ini. Karena yang ditanya, kebetulan langsung X plus 5Y, hasilnya langsung 10. X dari mana? Ini dibagi 2 semua. 2X bagi 2 itu X, 10Y bagi 2, 5Y, 20 bagi 2, 10. Ini tadi jawaban apa? Jawaban C. Ya. Langsung ketemu X plus 5Y yang ditanya tadi di soal. Paham ya, makanya itu harus dilatih yang banyak ya. Agar apa? Agar kamu bisa mengetahui bagaimana cara kerjanya. Apakah kita perlu nyari X dulu, Y dulu, baru dimasukkan ke sini. Ataukah langsung dibuat kayak gini gitu ya. Itu hanya bisa kita lakukan kalau latihannya cukup banyak ya. Oleh karena itu masih ada waktu, berlatihlah terus. Nah, jadikan ASC Channel sebagai teman belajar ya. Di ASC Channel ini sudah ada 130 lebih materi SBMPTN atau SNBT. Nah, bagi yang masih kelas 10, baik kurikulum lama maupun kurikulum yang baru bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan ini. Nah, ini sekaligus apa? Perkenalan bagi anak kelas 10 bahwa soal SNBT itu seperti ini gitu ya. Seperti ini. Agar apa? Agar kenal lebih awal sehingga bisa lebih rajin belajar. Kalau kamu tidak paham, mau bertanya, nanti di belakang ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi ya. Nah, bagi yang serius ingin berdiskusi, ingin bertanya, maka pasti dilayani. Oke, manfaatkan itu. Sekarang contoh yang kedua, saya ambil dari SBMPTN nomor 2016 ya. Soalnya, jika 3x min 2y sama dengan min 1, min 2x plus 3y sama dengan 4, 4x plus by sama dengan 4b, dan ax plus 3y sama dengan 2a, maka a plus b sama dengan berapa? Ini tidak sulit kok ini. Kalau kita melihat dari sini aja sepintas, karena ditanya a plus b, maka ini nanti yang dua pertama ini langsung dieliminasi aja, sehingga ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau X sudah ketemu, masukkan ke sini. Y ketemu, masukkan sini. Maka dari sini B dapat. Kalau X sudah ketemu, masuk sini. Y ketemu, masuk sini. Maka dari sini A-nya dapat. Sehingga tinggal dicari di sini. Nah, itu logikanya seperti itu. Oke, jawaban yang disiapkan ini 8. B-nya 4.
C3, D min 4, E min 8. Ya. Nah, itu. Coba kita lihat pembahasannya ya. Ini soal tadi, 3x min 2y sama dengan min 1, saya beri nama persamaan 1. Terus min 2x plus 3y sama dengan 4, saya beri nama persamaan 2. 4x plus by plus sama dengan 4b, saya beri nama persamaan 3. Lalu ax plus 3y sama dengan 2a sama dengan ini saya beri nama persamaan 4. Ini tadi diketahui di soal ya, diketahui di soal semua. Terus berikutnya eliminasi persamaan 1 dan 2. Kalau mau mengeliminasi itu berarti apa? Menghilangkan X atau menghilangkan Y. Coba kita lihat ini. Menghilangkan apa? Nah, ternyata mau menghilangkan X. Karena kalau mau menghilangkan X, angka di depan X ini harus sama ya. Boleh tandanya beda kayak gini, boleh tandanya sama ya. Jadi yang penting angkanya ini sama. Agar sama bagaimana ini? Ini kan asalnya 3, persoalan 1, ini persoalan 1. Asalnya 3, agar jadi 6, saya kalikan 2 semua. 3 kali 2 jadi 6x, min 2y kali 2, min 4y, min 1 kali 2, min 2. Ini agar jadi min 6, saya kalikan 3. Semuanya kali 3. Min 2x kali 3, min 6x. 3y kali 3, 9y. 4 kali 3, 12. Lalu kalau tandanya beda kayak gini, satunya plus, satunya min, maka eliminasinya dijumlah, ini dijumlah ya. Nah, dijumlah. 6x ditambah min 6x kan coret ya. Min 4x ditambah 9y, min 4y ditambah 9y itu 5y, ini 5y. Min 2 ditambah 12 itu 10. Kalau semuanya dibagi 5, 5y bagi 5 itu y, 10 bagi 5 itu 2. Sudah ketemu y-nya 2. Kalau 2 ini kita masukkan ke sini itu boleh. Ke sini juga boleh sama aja ini. 2 kalau saya masukkan ke sini. Min 2 kali 2 berapa? Min 4. Min 4 dipindah ke kanan menjadi plus 4. 4 dikurangi 1 ini 1, 3. 3 bagi 3, 1. Maka kita ketemu X-nya sama dengan 1. Oke ya. Dengan eliminasi dari persamaan 1 dan 2 sudah ketemu. Y-nya 2, X-nya 1. Lalu ke halaman berikutnya. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 yang diperoleh tadi. Ini persamaan 3 ditulis lagi. Ya. Sekarang X-nya diganti 1, Y-nya diganti 2. Menghasilkan ini. 4, X-nya diganti 1. B-nya tulis lagi, Y-nya diganti 2. Sama dengan tetap, 4B tetap. Lalu kita dapat apa? 4 kali 1 itu 4 ini. B kali 2, 2B. Dipindah ke kanan jadi apa? Min 2B. Tambah 4B, 2B ini. Semuanya dibagi 2. 2B bagi 2 itu B. 4 bagi 2 itu 2. Oke ya, B-nya sudah ketemu. 2 ya. Lalu sekarang yang persamaan 4. Persamaan 4 tadi dari soal AX plus 3Y sama dengan 2A. X-nya diganti 1. Y-nya diganti 2. Seperti ini. Nah ini. A, X-nya diganti 1. 3 ini, Y-nya diganti 2. 2A-nya tetap. Ya. Maka A, ini A kali 1, A dipindah ke sana. Menjadi min A ditambah 2A. Sama dengan A. Nah itu A, ini A. 3 kali 2, 6. Ketemu sudah. A dan B-nya ketemu, 6. Maka tadi yang ditanya A plus B, A-nya 6 ini, A-nya 6 ini, B-nya ini 2, 2, 6 tambah 2, 8. 8 itu adalah jawaban A. Bisa dipahami ya? Tidak sulit ya. Ini eliminasi biasa seperti yang diajarkan di sekolah. Cuman apa, ini pembuat soalnya sepertinya nggak rela kalau langsung ketemu X dan Y-nya. Masih dijadikan, dibuat persamaan 4, 3 berapa, persamaan 4 gimana, sehingga ketemu A dan B kayak gini gitu ya. Jadi ini jangan dianggap berbeda, sama aja ya. Eliminasi, substitusi ya. Sekarang persamaan yang ketiga ya. Nanti kalau kamu ngikuti ini, ASC Channel ini, di setiap kontennya itu ada deskripsinya. Di deskripsi itu salah satunya yang dimuat adalah apa? Link materi dari yang sedang kita bahas ini. Jadi link materinya kamu bisa buka, ya bisa kamu klik. Kalau sudah muncul bisa di-download. Sehingga kamu punya materinya. Nah itulah enaknya belajar bersama ASC Channel. Ya. ASC Channel. Berupa PDF tapi ya. Sekarang contoh yang ketiga. Seorang pengusaha dengan modal 10 juta, wih banyak ya.
menghasilkan produk A dan B yang masing-masing memberi keuntungan 8% dan 10% per bulan. Jadi maksudnya produk A untungnya 8%, produk B untungnya 10%. Jika kedua jenis produk tersebut menghasilkan keuntungan 904.000 per bulan, maka modal produk A adalah, ini jawaban yang disiapkan seperti ini, jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, jawaban E. Ya, coba kita lihat pembahasannya. Modalnya tadi diketahui di soal 10 juta ya. Di soal tadi ya. Terus, misal karena belum tahu, modal produk A belum tahu, bahkan ditanya, dimisalkan aja X. Berarti disoalin nanti X-nya berapa, ditanya X-nya berapa. Maka modal produk B adalah ini, 10 juta dikurangi X ya. Ini koma 00 ini tidak saya tulis di sini ya. Jadi 10 juta dikurangi X. X-nya ini. Nah, itu. Tahu ya? Jadi modal itu kan untuk A dan B. Kalau A-nya dimisalkan X, maka B-nya sisanya. Jadi 10 juta dikurangi X. Ini hasilnya. Lalu untung produk A 8%, berarti 0,08X. Jadi 8% dari X, berarti 0,08X. Dari mana 0,08? Ini 8 dibagi 100, 8% ya. Lalu berarti untung produk B kan 10%. Berarti 10% itu 0,1 ya. 0,1 kalikan ini modalnya ini 10 juta dikurangi X ini. Hasilnya ini 0,1 kali 10 juta itu 1 juta. 0,1 kali X min 0,1 X. Paham ya? Ya. Lalu berikutnya untung total itu sama dengan untung produk A ditambah untung produk B. Untung totalnya tadi di soal diketahui 904.000 di soal ya. Untungnya produk A 0,08X dari halaman sebelumnya tadi. Plus 1 juta, untung produk B adalah 1 juta dikurangi 0,1X. Paham ya? Ini sudah ketemu nanti X-nya ini. Karena ini sudah ada ini persamaannya. X, X. Gitu. Lalu 904, oh ini kok ditulis lagi ya. Sama aja dengan atasnya ya. Ini 0,2X dari mana? Ini loh, 0,08X dikurangi 0,1X itu adalah min 0,02X. Dipindah ke kanan, dipindah ke kiri menjadi plus ini. Ya, jadi ini 0,08X dikurangi 0,1X itu adalah min 0,02X. Dipindah kanan menjadi, pindah kiri jadi plus 0,02X. Lalu 1 juta, ini 904 dipindah ke kiri, dipindah kanan menjadi minus. 1 juta dikurangi 904.000 adalah 96.000. Semuanya dibagi 0,02, maka hasilnya X. 96.000 ini kalau dibagi 0,02 adalah 4.800.000. Jadi modal produk A adalah 4.800.000. Jawaban apa itu? Jawaban C ternyata. Jadi tidak sulit ya, tidak sulit. Yang penting itu mau latihan soal dan mengikuti ASC Channel. Pasti matematika itu terasa mudah ya, terasa mudah. Oke, sekarang contoh yang keempat. Ini barangkali contoh yang terakhir yang saya bahas pada kesempatan ini ya. Untuk wisata, harga karcis bis untuk anak 10.000 rupiah. Dan untuk dewasa 15.000 rupiah. Terjual 180 karcis dalam suatu hari, dengan hasil penjualan 2.100.000. Seandainya suatu hari harga karcis bis berubah, untuk anak berubah jadi 12,5, asalnya kan 10.000. Dan untuk dewasa berubah jadi 20.000, asalnya kan 15.000. Maka hasil penjualannya adalah jawaban yang disiapkan ini, yang B ini, yang C ini, yang D, dan yang E. Ya. Oke ya. Coba kita lihat pembahasannya. Loh ini rupanya penumpangnya ya. Penumpang banyaknya dan harga karcis. Anak tadi kan belum tahu berapa jumlah penumpangnya. Dimisalkan aja X. Ya. Lalu harga karcisnya 10.000. Tadi diketahui di soal. Lalu dewasa. Banyaknya penumpang Y ya. Kita misalkan Y.
harga karcisnya 15.000. Lalu jumlahnya, totalnya, ya, banyaknya penumpang itu 180 dan hasil penjualan karcisnya 2.100.000. Kan begitu, ini dari soal tadi dibuat ringkasan seperti ini ya. Lalu berarti kan ini dari harga karcis ini 10.000 kalikan X, ini 10.000 kalikan X ditambah 15.000 kalikan Y, ini 15.000 kalikan Y, hasilnya sama dengan pendapat ini 2.100.000. Semuanya dibagi 5.000, 10.000 X bagi 5.000 itu 2X ya. 15.000 Y dibagi 5.000 sama dengan 3Y. 2.100.000 dibagi 5.000 sama dengan 420. Oke ya. Lalu dari sini dijumlah aja ini jumlahnya. X tambah Y sama dengan 160. Nah ini dapat. X ditambah Y sama dengan 160. Untuk dieliminasi, maka kalau ingin menghilangkan X, maka X-nya harus sama. Ya, X-nya harus sama. Maka ini semuanya dikalikan 2. Ini X kali 2 hasilnya 2X. Y kali 2 hasilnya 2Y. 160 kali 2 hasilnya 360. Nah, oke ya. Jadi ini dengan ini sama. Sudah siap dieliminasi sekarang. Coba. Nah ini kalau dieliminasi nanti Y-nya 60 ini dikurangi gitu ya. Ini dikurangi ini kan habis ya. 3Y dikurangi 2Y itu Y ya toh. 420 dikurangi 360 itu 60. 60 kalau dimasukkan ke sini seret 60 ini 60 ya pindah ke sana jadi min 60. 180 kurangi 60 120. Maka didapat X-nya 120. Oke ya. Nah, sekarang tadi jika karcis base berubah, anaknya menjadi sekian, dan dewasa menjadi sekian, maka hasil penjualannya jadi ini, 12.500 kali X, X banyaknya penumpang dari anak, ya 20.000 Y, Y itu banyaknya penumpang dari orang dewasa. Sekarang X-nya diganti dengan 120, dari mana? Dari penghitungan tadi itu. Lalu Y-nya diganti 60. Jadi 12 ini kalikan 120 dapat angka ya. Ini dikalikan dapat suatu angka. Kalau dijumlah hasilnya 2.700.000. Jadi kalau harga karcis diubah menjadi seperti ini, anak menjadi 12.500, dewasa menjadi 20.000, maka hasil penjualan karcisnya adalah 2.700.000. Ya, ini jawaban C. Oke ya, ada yang ditanyakan mungkin. Jadi jangan lupa kalau kalau mau belajar bersama SC itu ada deskripsi di deskripsi itu ada link yang bisa diklik. Kalau itu akan muncul apa? Kalau kamu klik akan muncul materi yang sedang dibahas berupa PDF, bisa di-download ya, bisa di-download. Dan kalau ingin bertanya di belakang ada nomor WA pribadi. Nah, ini salah satu yang bisa dicoba. Ini ayo berlatih 1. 2010 berarti apa? Ini diambilkan dari SBMPTN tahun 2010. Ini materinya, soalnya ini jawaban yang disiapkan ya. Jawaban yang disiapkan. Nah, itu bisa dilatih ya. Terus yang ayo berlatih 2 diambil dari 2019. Ini soalnya ya. Lalu ini A sama dengan 1, B-nya 2, jawaban C 3, jawaban D 4, jawaban E 5. Ini soalnya ya. Bisa dicoba. Tadi itu hikmahnya itu. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Ya, maka nyoba ya. Kalau tidak bisa atau ragu-ragu bisa menghubungi saya ya. Bisa menghubungi saya. Lalu ini ayo berlatih 3. Diambil dari 2012. Oh, ini rupanya soal cerita ya. Ini jawaban A, jawaban D, jawaban B, jawaban E, dan jawaban C ya. Oke ya. Lalu berikutnya, ayo berlatih 4. Diambil dari tahun 2015. Nah, ini soalnya ya. Oke ya, dicoba ya. Kalau tidak bisa atau ragu-ragu, bisa menghubungi nomor WA pribadi ini. Oke. Jadi itulah enaknya kalau belajar bersama SC Channel.
penjelasannya jelas, kontennya cukup banyak, dan bisa bertanya, bisa berdiskusi. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses.